Apa kesalahan paling fatal yang dilakukan oleh penyidik saat 3 hari pertama penanganan? Kesalahan penyidik dari penanganan adalah biasanya itu melupakan alat-alat bukti yang ada di situ yang paling penting gitu ya. Itu kesalahan yang biasa menimbulkan kegagalan suatu penyidikan. Tetapi kalau dalam kaitan ini saya pikir saya memaklumi ya. Karena penyidik ketika datang itu sudah bukan TKP yang apa adanya, itu sudah bekas orang-orangnya sudah dipindahkan sudah 2 hari, apalagi terus kemudian jenazahnya langsung dikirim ke sana, ke rumahnya sana, sehingga Pemirsa, pertanyaan besar masih ada di balik kematian mendadak kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo. Fakta atau spekulasi? Kita coba analisis secara ilmiah bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Dr. Budi Suhendar, dokter spesialis forensik, dan melalui saluran Zoom kita juga sudah tersambung dengan penasehat ahli Kapolri, Inspektur Jenderal Purnawirawan Arianto Sutadi. Dr. Budi, terima kasih sudah hadir di NTV Prime. Dan juga Pak Arianto, terima kasih sudah turut bergabung di NTV Prime. Selamat sore. Apa kabar Pak Arianto? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah. Pak Arianto, saya langsung ke Anda ya. Sepekan kematian Pak Sutrimo, misteri siapa yang mengantarkan ke klinik, sampai kemudian rekaman CCTV, sampai sekarang masih misteri, masih teka-teki. Apa yang terjadi Pak Arianto? Ya, itu masalahnya saya tanya kepada penyidiknya, itu kejadian itu ya, itu kan tidak diketahui oleh penyidik karena seketika waktu hari ditemukannya mayat itu tidak ada laporan daripada korban kepada polisi sehingga polisi tidak termonitor. Dan kemudian itu kan penemuan daripada mayat itu kan dianggap hal yang biasa ya, kalau mayat itu orang yang tidak terkenal atau orang yang tidak dikenal, temuan mayat ya gitu tuh biasanya tidak menjadi viral, tapi itu kemudian bisa menjadi viral setelah 3 hari kemudian ditetapkan juga apa Bapak Jampitsus itu, sehingga apalagi diketahui bahwa itu terkait sebagai kepala rumah tangga. Nah itu menjadi viral kan. Kemarin saya agak tanya-tanya kenapa kok polisi kok tidak ada laporan polisi ya, ternyata karena itu tadi. Ya 3 hari baru diketahui dan sampai sekarang polisi juga belum mendapatkan LP sehingga masih dalam tahap penyelidikan. Sementara itu ada kabar juga yang saya terima juga dari medsos bahwa itu jenazah, bukan jenazah ya, waktu itu orang yang pingsan atau apa, mulutnya keluar busa, kemudian waktu itu terus diangkut ke rumah sakit dan kemudian meninggal di rumah sakit. Dan saya dengar kabar lagi bahwa itu jenazah sudah dikirim ke kampung halamannya sana. Jadi estimate saya ketika itu jenazah itu dikirimkan ke rumah sana, itu belum sampai pada tahap penelitian polisi. Karena kan polisi masih dalam penyelidikan. Dan seandainya itu penyidikan mungkin kan bisa dilakukan otopsi gitu. Tapi kan itu tidak. Jadi itulah kesulitan polisi sekarang untuk menentukan apakah sudah mulai penyidikan atau penyelidikan. Saya dengar sekarang ini masih penyelidikan. Artinya penyelidikan itu adalah mengumpulkan barang bukti semua yang terjadi di sekitar itu untuk menentukan apakah ada tindak pidana apa tidak. Jadi masih dipertanyakan orang itu meninggalnya karena meninggal dengan wajar atau karena kasus pidana. Sampai sekarang polisi masih pada status itu. Baik. Sehingga sekarang ini masih mengumpulkan barang bukti semua untuk menentukan apakah tidak pidana apa tidak. Kalau ada mungkin nanti akan dilanjutkan dengan kita kira-kira orang itu meninggalnya sebelum sampai situ apa ceritanya, bukti-bukti apa yang ada, dan kemudian orang ini meninggal karena apa. Kalau itu meninggal karena tidak wajar dan diduga itu tidak pidana, pasti polisi akan menyidik ke arah siapa pelakunya. Gitu. Kurang lebih begitu. Baik. Satu kemudian 2 hari pasca kejadian, pasca kematian kan kemudian polisi mendatangi klinik yang di Kebayoran Baru, tempat Pak Sutrimo meninggal. Pak Arianto, pertanyaan saya,
Bukankah misalnya karpet, CCTV itu semuanya sudah diamankan oleh polisi dan sekarang waktunya sudah menginjak hampir sepekan begitu. Berapa lama biasanya penyelidikan itu kemudian menyimpulkan bahwa ini merupakan kasus pidana atau bukan? Ya, ini masalahnya begini, Mbak. Itu polisi ketika datang ke situ kan sudah 2 hari sudah nggak ada ya, Pak. Sudah 2 hari lewat gitu ya. Dan kemudian TKP yang di luar itu yang kira-kira diharapkan bisa mendapatkan keterangan untuk mengungkap itu kejadiannya apa, itu kan saksi mata mestinya. Tapi yang jelas di situ tidak ada saksi mata. Kemudian kalau karpet saya tidak tahu ya karpetnya itu apa di dalam apa tidak karena katanya itu diketemukannya itu kan tergeletak di luar di bawah tangga itu gitu. Sehingga bukti-bukti yang bisa dikumpulkan saat itu ya cuman hanya ada CCTV yang ada di atas itu. Sementara itu kantor itu kan klinik itu kan sudah tutup nggak dipakai berapa lama gitu sehingga perkiraan saya di CCTV itu pun belum ada didapatkan rekaman CCTV sehingga polisi belum mendapatkan keterangan yang signifikan untuk menentukan apa kejadian yang terjadi di situ gitu. Nah kalau untuk menentukan itu kejadiannya itu ya tidak bisa dikatakan berapa lama karena apa bukti awal ini yang untuk menentukan siapa pelakunya apa kenapa orang ini meninggal pun kan belum ada polisi. Baru bukti-bukti yang ada di TKP itu di tempat kejadian yang untuk menerangkan kira-kira kejadian sebelum terjadi itu apa, sesudahnya apa. Sedangkan bukti-bukti untuk menentukan orang yang ini meninggal karena apa belum didapat saya kira ya. Karena menurut hemat saya kalau untuk menentukan orang itu meninggal karena apa itu pasti berdasarkan daripada otopsi pemeriksaan dari tubuh luar ataupun di dalam bahkan mungkin juga dilihat juga apa zat-zat yang ada di dalam perutnya itu untuk diketahui. Nah kalau itu belum dilakukan kan berarti kan polisi nggak bisa menentukan orang itu menentukan seperti apa. Baik. Itu kira-kira kesulitan polisi sehingga nggak bisa menentukan kapan lamanya ini. Baik, saya ke Dokter Budi. Dokter Budi Anda juga sering dipanggil sebagai ahli ahli ya di pengadilan yang terkait dengan kasus-kasus seperti ini. Kesimpulan Anda, polisi hanya menyampaikan bahwa tidak ada racun yang ditemukan di sekitar lokasi klinik ataupun di bagian tubuh. Tetapi sampai sekarang kita juga tidak mendengar bahwa ada keterangan otopsi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Baik, terima kasih. Tentunya kaitan dengan suatu kematian, peran kedokteran forensik bisa menjadi bagian yang bisa membuat terang suatu perkara. Dengan dilakukannya pemeriksaan kedokteran forensik. Terkait dengan kematian yang sedang lagi viral ini, tentunya saya yakin penyelidikan sedang dilakukan. Tentunya dalam penyelidikan ini butuh analisis ya terkait dengan indikasi kaitannya dan sebab kematian. Ya. Nah, tentunya ini analisis kedokteran forensik juga. Ya. Kita perlu mendapatkan bahan-bahan, data-data dan informasi terkait dengan apa yang ditemukan pada jasad yang meninggal ini. Terkait dengan itu tentunya kalau tidak salah ada informasi bahwa sempat dibawa ke rumah sakit. Ya. Tentunya di rumah sakit itu biasanya calon dokter itu dilatih untuk dilakukan pemeriksaan kaitan dengan death on arrival atau meninggal saat tiba gitu ya kan. Nah dalam pemeriksaan itu artinya belum sempat dilakukan pertolongan pertama ya? Sudah dilakukan pemeriksaan tapi dinyatakan meninggal, ya death on arrival. Tapi dokter yakin bahwa ini sudah meninggal. Tapi dalam pemeriksaan itu bukan hanya memeriksa kaitannya dengan tanda-tanda kehidupan, tapi juga tanda-tanda pasti kematian. Di antaranya adalah misalnya lebam mayat. Nah lebam mayat ini bisa menjadi bagian untuk memperkirakan saat kematian. Nah informasi ini penting dalam penyelidikan kepolisian untuk memperkirakan saat kematian ini dikaitkan dengan penyelidikan yang sedang berlangsung. Kira-kira pada kurun waktu itu apa saja yang dilakukan atau korban bersama siapa dan selanjutnya gitu ya. Tetapi itu hanya dilakukan ketika ada dugaan atau rumah sakit menduga ada kekerasan yang dilakukan hingga mengakibatkan seseorang itu meninggal, bahwa ada unsur pidana dalam kematian seseorang, atau karena cukup melihat ini lebam mayat diperkirakan berapa jam ia telah meninggal itu sudah cukup? Bukan, maksud saya itu konteks kasus ini kan viral beberapa hari setelah kematian. Artinya sebelumnya tidak ada
permasalahan apa-apa. Mungkin pada saat itu, mungkin di rumah sakit itu tidak menemukan tanda-tanda kekerasan, mungkin, ya kan? Dan itu semestinya dicatat dalam pemeriksaan itu. Di dalamnya termasuk adalah lebam mayatnya itu. Nah, lebam mayatnya itu karena ini menjadi kasus viral, tentunya bisa menjadi informasi yang penting bagi penyelidik dalam penyelidikannya ini untuk memperkirakan atau menganalisis kurun waktu ini kira-kira apa saja yang terjadi, gitu ya kan. Selanjutnya adalah adanya tanda-tanda busa misalnya. Tanda-tanda busa tentunya juga bisa dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu bila memang masih sempat saat itu. Tapi kalau sudah dikubur kan tidak bisa, ya kan ya. Tapi menjadi analisisnya adalah busa itu bisa keluar karena suatu proses kematian atau proses menuju kematian. Bukan karena keracunan, bisa jadi itu karena kematian yang bisa keracunan, bisa alami karena penyakit, bisa karena hal yang lain, gitu ya kan. Nah ini kan harus menjadi bahan kepolisian dalam hal penyelidikan itu. Lebih mengarahnya kemana. Nanti dari situ akan didapat suatu kesimpulan awal setidaknya bahwa kematian ini lebih kuat mengarah kepada misalnya kematian karena sebab alamiah misalnya gitu ya. Kenapa? Tentunya harus dijelaskan gitu ya kan. Tapi bisa juga ini kematian ini bisa jadi lebih mengarah kepada kematian yang terindikasi ya kan. Dan perlu dilakukan pendalaman sehingga diperlukan misalnya ekshumasi. Bisa seperti itu. Saya ingin kembali ketika Pak Sutrimo, mendiang Pak Sutrimo tiba di rumah sakit Muhammadiyah ya dalam hal ini di Taman Puring. Ketika itu dilaporkan meninggal setelah tiba di rumah sakit, death on arrival. Apakah ketika itu Dokter Budi, dokter-dokter di rumah sakit yang menerima mendiang itu tidak melakukan tidak melakukan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui bahwa ada kecurigaan-kecurigaan yang mengarah bahwa ini adalah korban pembunuhan atau korban yang meninggal karena alami tadi. Kalau tadi ada menyebutkan mengeluarkan busa di hidung dan mulut itu bisa jadi keracunan, itu bisa jadi alami karena orang meninggal. Tapi dari indikator mana yang paling kuat menurut Anda secara forensik untuk mulai menyusun sebab kematian tadi? Dilihat dari pertama dia datang dan dinyatakan death on arrival di rumah sakit. Ya tentunya pada umumnya yang diajarkan di dalam praktek di dalam kedokteran gitu ya kan adalah mencari tanda-tanda kekerasan. Ada tidaknya tanda-tanda kekerasan. Tanda-tanda kekerasan apa itu? Ya tentunya ada nggak memar, ada nggak lecet gitu kan. Kalau ada semuanya harus dicatat, termasuk busa tadi itu. Dan dikaitkan nanti dengan lebam mayat tadi itu, perkiraan saat kematian. Ada orang yang mengantar ke rumah sakit, tentunya orang yang mengantar pun perlu dilakukan anamnesis. Ya? Bukan interogasi, kita menyebutnya anamnesis. Oke, interogasi nanti bagian Pak Arianto. Anamnesis, ketemu di mana, sebelum ketemu itu seperti apa, apakah masih hidup atau bagaimana, keluhannya apa dan selanjutnya. Sehingga itu menjadi salah satu informasi yang penting bagi dokternya nanti untuk menilai oh ini perlu dilaporkan atau tidak. Mungkin pada saat itu ada kesimpulan ya bahwa ini masih masuk kematian wajar misalnya sehingga tidak dilaporkan oleh. Dugaan Anda dalam keterangan rumah sakit, dalam surat kematian rumah sakit ini meninggal karena wajar? Death on arrival biasanya. Mereka tidak akan menyebutkan wajar atau tidak wajar. Mereka tidak akan menyebutkan wajar atau tidak wajar karena itu ranahnya di kepolisian. Tapi bahwa ini adalah suatu kematian dan memiliki tanda-tanda pasti kematian, misal tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, biasanya tidak dilaporkan ke kepolisian. Akan ditanya keluarganya siapa. Kira-kira itu yang terjadi ya Dokter Budi, mungkin tidak dilaporkan ke kepolisian. Betul. Baik, Pak Arianto, rasanya ini bukan kasus yang pertama ya Pak, ada kecurigaan atau keluarga keberatan kalau yang bersangkutan anggota keluarganya meninggal, ada dugaan tidak wajar ataupun bunuh diri atau dibunuh. Ini kan tentunya kasus-kasus yang baru kali ini saja terjadi. Apakah dari penyidik Pak Arianto sudah mengetahui informasi keterangan yang diberikan oleh 4 orang yang mengantarkan mendiang Pak Sutrimo ke rumah sakit Muhammadiyah?
Saya mohon maaf ya, saya tidak sempat menanyakan penyidik apakah penyidik sudah meriksa saksi-saksi yang ada. Saya dengar ada 15 orang ya yang sudah didengar itu ya. Itu sehingga saya tidak tahu juga dari 15 orang itu apakah itu termasuk orang yang mengangkut dari situ ke waktu dia ditemukan kemudian diangkut ke rumah sakit gitu. Tapi saya ingin menjelaskan tadi yang saya jelaskan oleh Bapak Dokter tadi ya. Kenapa kok kemudian kan tidak ada keterangannya, itu dianggapnya itu meninggal wajar apa tidak. Itulah itu kesulitan polisi sekarang ini adalah ketika itu terjadi kejadian itu ya. Biasanya orang kan dibawa ke rumah sakit dan dokter akan melihat itu kalau polisi ataupun siapa aparat ataupun keluarga minta dilakukan visum et repertum. Jadi apa keterangan daripada dokter mengenai kejadian yang terlihat di luka di luar dulu kalau memang hanya visum et repertum apa adanya itu. Nah, karena ini waktu pertama kali itu diangkut oleh orang yang bukan aparat ya, sehingga polisi waktu itu kan tidak bikin visum kan karena belum mengetahui gitu. Nah, makanya bayangan saya waktu itu ketika sampai didatang rumah sakit ya oleh dokter hanya dicek apakah orang ini meninggal apa belum gitu. Itu saja. Dan kemudian ternyata kan dinyatakan dead on arrival tadi itu kan. Berarti dia di situ sudah meninggal. Pasti dokter situ kemungkinan ya bukan pasti ya. Kemungkinan ini perkiraan saya dokter situ hanya mencatat oh ini meninggalnya karena ini dan dipastikan memang sudah meninggal. Tidak sampai kenapa meninggalnya itu wajar apa tidak gitu. Disitulah maka kemudian di sini polisi mengalami kendala, tidak bisa menentukan pada waktu ketika pertama kali datang itu nggak bisa mengetahui kan ini meninggalnya karena apa ataupun termasuk meninggal patut dicurigai apa tidak. Itu sebabnya makanya saya tadi bisa menjawab tidak bisa memperkirakan itu. Baik. Tetapi yang jelas polisi pasti akan mencari keterangan ya Bu ya. Siapa yang mengantar itu ke situ, kemudian apa hubungannya mereka dengan itu, apa hanya orang-orang yang kebetulan ketemu di lapangan kemudian dibawa situ atau dia sudah mengenali orang-orang ini dan kemudian membawa itu dan kemudian pasti nanti akan ditelusuri lagi kepada keluarganya proses dari rumah sakit itu sampai dikirimnya ke sana dikirimkannya ke kampung halamannya itu dan pasti juga akan ditanyakan kenapa kok meninggal seperti ini tidak tanya pada polisi gitu. Untuk mengecek kemungkinan meninggalnya itu karena apa. Pasti polisi akan ke arah ke situ Bu. Kalau itu sudah dapat, pasti akan dapat data-data awal, maka polisi akan melanjutkan penyelidikan ini ke penyidikan kalau diduga ada tindak pidana gitu. Ya. Karena kasus ini viral dan kita sepakat bahwa kasus kematian ini disebut misterius begitu Pak Rianto. Biasanya Pak, apa kesalahan paling fatal yang dilakukan oleh penyidik saat 3 hari pertama penanganan? Kesalahan penyidik dari penanganan adalah biasanya itu melupakan alat-alat bukti yang ada di situ yang paling penting gitu ya. Itu kesalahan yang biasa menimbulkan kegagalan suatu penyidikan. Tetapi kalau dalam kaitan ini saya pikir saya memaklumi ya. Karena penyidik ketika datang itu sudah bukan TKP yang apa adanya, itu sudah bekas orang-orangnya sudah dipindahkan sudah 2 hari, apalagi terus kemudian jenazahnya langsung dikirim ke sana ke rumahnya sana sehingga penyidik tidak dikasih kesempatan untuk mengecek apa bekas-bekas di TKP mestinya yang harus bisa diperiksa. Jadi luka-luka yang ada di dalam korban itu mestinya termasuk dalam bekas-bekas yang ada di TKP apabila kejadian itu tidak kemudian digelapkan itu ataupun dihilangkan bekas-bekasnya itu ya. Gitu. Baik. Dokter Budi, keluhan sakit sebelum meninggal, ini keterangan dari para saksi. Kemudian tadi ada busa yang keluar dari mulut, dari hidung, meskipun kemudian ketika sampai di rumah sakit sudah tidak ada ya, sudah tidak mengeluarkan busa, hanya ketika di klinik yang di Kebayoran Lama itu. Nah, ketika kematian-kematian yang menunjukkan seperti ini, kita berhipotesa ya Dok, itu lebih sering menunjukkan ke kematian alamiah atau lebih besar ke unsur keracunan? Kalau dilihat dari aspek kedokteran forensik, kita tidak bisa berpikir pendek itu, ya. Maksudnya pendek dalam artian bahwa ada busa,
busa bisa keluarga busa kan bisa karena penyakit, benar bisa. Bisa ada yang lain nggak? Nah itu yang jadi pertanyaan-pertanyaan yang tentunya perlu jawaban. Bisa juga yang lain, termasuk apa? Diracun misalnya, atau orang ini dimintakan minum sesuatu, isinya ada sesuatu, terus setelah itu beberapa lama baru ada keluhan tadi itu, gitu kan, bisa saja. Dan itu semuanya bisa dibuktikan dengan tes toksikologi, yang dalam kasus ini itu sama sekali tidak dilakukan. Harus dilakukan otopsi untuk mendapatkan zat yang ada dalam tubuh, baru dilakukan pemeriksaan toksikologi bahwa zat itu kalau memang adalah racun yang berada dalam tubuh, memiliki konsentrasi yang mematikan, misalnya seperti itu. Tapi apakah bisa mati wajar? Bisa, gitu ya kan? Karena ini viral, masalahnya kan jawaban-jawaban ini belum bisa ditegaskan secara yakin dan ilmiah, misalnya gitu ya. Nah, Anda menyarankan untuk dilakukan otopsi ekshumasi dalam hal ini? Sebelum dilakukan ekshumasi, kalau saya bisa menyarankan adalah melakukan penyelidikan terkait dengan informasi-informasi yang bisa didapatkan, khususnya terhadap apa yang diderita oleh pasien ini sebelum meninggal. Ini untuk bisa menghilangkan atau memperkuat adanya kematian alamiah misalnya. Kalau ternyata dari pengumpulan informasi itu masih belum terang atau masih belum jelas untuk arahnya ke mana kematiannya, tentunya bila itu menjadi kebutuhan, ekshumasi. Pak Arianto, apakah akan menyarankan kepada penyidik untuk dilakukan ekshumasi? Ya, kalau saya sih arahnya tanpa saya sarankan kira-kira akan ke sana ya. Tetapi kalau menurut hemat saya sebagai penyidik sekarang ini ya, dia kan begini, ditanya kira-kira orang ini mati kenapa, harus menjawab pada ini publik ini. Nah untuk bisa menjawab itu maka penyidik harus meneliti kenapa orang itu meninggal kan gitu kan. Nah orang itu kenapa meninggal, kalau ini tadi kan karena seperti itu paling bagus kan harus ada otopsi gitu. Nah untuk otopsi ini berarti melakukan suatu tindak pidana yang harus pakai upaya paksa gitu. Karena itu kan nggak bisa kalau ya keluarganya menolak dan sebagainya. Sementara ini kan ini masih dalam penyelidikan. Padahal di dalam tindakan penyelidikan itu polisi kan tidak boleh melakukan upaya yang merupakan upaya paksa. Oleh karena itu penyelidik sekarang harus menemukan ya alat-alat bukti awal yang cukup bukti untuk menentukan bahwa kasus ini adalah suatu tindak pidana. Bukan hanya dari bekas-bekas yang ada di TKP, tetapi dari jejak-jejak ya. Dari rekam jejak daripada Pak Trimo ini bisa diketahui nanti dia memang orang ini selama ini memang ada kaitannya dengan terancam atau tidak apa. Dari situ intinya polisi harus mencari ya alat bukti yang kuat, 2 alat bukti yang cukup untuk menentukan bahwa ini diduga ada tindakan pidana. Nah untuk itulah maka kemudian polisi bisa melakukan surat perintah penyidikan. Di antaranya surat perintah penyidikannya itu adalah mengetahui kenapa orang itu meninggal, yaitu dengan otopsi karena sudah dikubur ya berarti pakai ekshumasi. Kurang lebih begitu Bu. Jadi singkatnya penyidik harus mencari alat bukti yang kuat untuk menentukan ini menjadi penyidikan, barulah dia melakukan upaya-upaya yang lain itu untuk memperdalam bukti-bukti kuat bahwa ini tidak pidana dan ceritanya tindak pidana itu seperti apa. Hanya itu saya kira jalan yang bisa ditempuh. Baik, Dokter Budi, berapa hari atau berapa lama waktu yang paling tepat untuk melakukan otopsi ekshumasi dalam hal ini? Sehingga hasilnya paling akurat. Karena kita tentu tadi keterangan Pak Arianto harus menunggu penyelidikan selesai dulu yang dilakukan oleh kepolisian. Tapi jawabannya ditunda dulu Dokter Budi. Pak Arianto, kita jeda terlebih dulu pemirsa, kita kembali setelah jeda azan maghrib berikut ini. Kita lanjutkan dialog di studio. Saya masih bersama ahli kedokteran forensik Dr. Budi Sohendar dan melalui Zoom saya masih bersama penasihat ahli Kapolri Pak Arianto Sutadi. Menyambung pertanyaan saya sebelum jeda tadi Dr. Budi. Tentu ini kita berpacu dengan pembusukan yang saat ini sudah terjadi karena jenazah sudah dikuburkan. Berapa waktu yang paling atau berapa hari yang paling pas sebenarnya untuk melakukan otopsi setelah jenazah dikubur? Ya, kalau kita tidak punya hitungan hari, tapi kita punya istilah.
semakin cepat dilakukan pemeriksaan semakin baik karena proses pembusukannya akan lebih sedikit, gitu ya kan. Artinya dalam konteks penyelidikan yang sedang dilakukan, tentunya diharapkan bisa didapatkan satu kesimpulan tidak terlalu lama, ya. Apabila memang diperlukan ekshumasi, sehingga ekshumasi itu bisa menjadi bagian untuk bisa membuat terang suatu perkara ini, ya kan. Maksudnya adalah bahwa saat kita melakukan ekshumasi, kondisi daripada jasad almarhum itu masih memungkinkan kita untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, termasuk di dalamnya adalah kaitannya dengan toksikologi, gitu ya kan, mungkin seperti itu. Baik, Pak Rianto, ini artinya kita berpacu dengan pembusukan yang saat ini tengah berlangsung. Apakah Anda mendorong saat ini penyelidikan yang dilakukan oleh polisi itu bisa dipercepat agar tadi Anda di awal sudah menyatakan bahwa ketika orang biasa yang meninggal dan tidak menjadi viral, tentu orang akan biasa-biasa saja. Tapi sekarang semua orang, semua sudah tertuju pada kasus ini, Pak Rianto. Ya, semua publik kan sekarang menyoroti ya Bu ya. Saya tadi katakan, kalau orang ini orang biasa saja, taruhlah misalkan orang gelandangan yang nggak jelas asal-usulnya, nggak punya saudara, itu mungkin kasus ini tidak akan menimbulkan kurios daripada orang-orang yang ingin tahu ya. Nah sekarang ini polisi hanya bisa menjawab bahwa orang ini istilahnya mati wajar atau tidak wajar. Polisi hanya bisa menjawab nanti setelah menentukan otopsi itu satu-satunya otopsi atau ekshumasi karena sekarang udah dikubur itu. Kenapa orang itu meninggal kan gitu. Seperti tadi Pak Dokter Budi sudah mengatakan orang meninggal itu pun kalau ketahuan bahwa itu karena racun, itu masih bisa dipertanyakan apakah dia diracun, apa dia keracunan atau dia salah obat dan sebagainya gitu. Tetapi tanpa adanya otopsi ini, maka polisi tidak akan bisa menjawab itu, Bu. Jadi polisi nanti dianggap polisi tidak melakukan tugasnya dengan baik. Artinya polisi tidak melindungi hak asasi daripada korban yang dirugikan itu gitu. Dan polisi dianggap melindungi penjahatnya kalau itu memang terjadi pembunuhan. Jadi saya sangat mendorong kepada polisi ya, lakukan segera cari alat bukti yang kuat untuk menentukan bahwa cukup bukti bahwa ini merupakan suatu tindak pidana, yaitu tindak pidana matinya itu karena tidak wajar gitu, dan kemudian diperkirakan mati memang ada orang lain yang ingin membunuhnya gitu. Dengan adanya dasar-dasar alat bukti yang ada itu, maka polisi bisa menduga bahwa ini diduga kuat ini suatu tindak pidana, dan untuk menentukan itu maka siapa tersangkanya kita mesti perlu melakukan otopsi itu untuk menentukan kenapa orang itu meninggal, kepastiannya, dan setelah itu kalau memang itu memang meninggalnya karena diracun orang lain, ya nanti otomatis kemudian akan mencari kepada siapa pelakunya. Tapi kalau kemudian nanti sudah diotopsi dan kemudian ternyata buktinya tidak menunjukkan bahwa itu dibunuh ataupun terbunuh ataupun bukan tidak pidana, ya penyidikannya dihentikan gitu. Baik. Jadi sekarang mutlak polisi harus melakukan dari penyelidikan ke penyidikan, karena kalau tidak dia tidak bisa melakukan upaya yang termasuk dalam upaya paksa itu, yang termasuk otopsi itu tadi. Ya. Hingga hari ini Pak Arianto, keluarga mendiang Pak Soetrimo dikabarkan ikhlas begitu menerima bahwa yang bersangkutan telah meninggal. Ketika bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik nanti mengarah kepada unsur pidana, terjadi tindak pembunuhan, tetapi keluarga tetap ikhlas, apa yang terjadi Pak? Ya. Yang terjadi adalah polisi akan minta. Kalau dulu ya itu nggak ada solusinya, cluenya Bu. Tapi sekarang kalau tidak salah, saya nggak begitu hafal dengan undang-undang baru ya. Kalau tidak salah sekarang ini apabila menghadapi seperti itu, Bu, penyidik bisa minta izin pada hakim gitu untuk melakukan ekshumasi gitu. Artinya tidak perlu persetujuan dari keluarga? Iya, keluarganya tidak setuju, tidak apa-apa. Tapi kita minta pada hakim karena hakim itu kan yang lebih menentukan pada adil. Sekarang begini ya Bu ya. Kalau kemudian keluarganya itu melarang tidak boleh ekshumasi, dia itu melarangnya karena apa? Apa karena kasihan, apa karena terpaksa, atau karena dibujuk, atau apa? Kan ada kemungkinan gitu. Jadi sangat tidak fair apabila kemudian ini keluarganya tidak boleh itu, kemudian ini tidak boleh dilakukan ekshumasi. Itu kan mematikan penyidikan. Otomatis polisi tidak boleh melakukan mengejar siapa pelakunya. Itu kira-kira kondisinya seperti itu Bu. Jadi menurut hemat saya
polisi harus melakukan penyidikan supaya saya melakukan otopsi, ekshumasi, dan bisa menjawab ini meninggalnya karena apa. Kapan polisi seharusnya mulai berani mengunci arah penyidikan, dan kapan justru harus menahan diri terhadap apa yang sudah dihasilkan dari penyidikan? Kalau saya tidak ada menahan diri lagi. Sekarang cari alat bukti yang kuat dulu untuk menentukan bahwa ini dugaannya ini pasti kemungkinan ya ada dibunuh apa tidak pidana apa tidak, itu aja. Alat bukti itu banyak Bu, bukan hanya keterangan itu saja. Misalnya record daripada yang bersangkutan itu dulu bagaimana, apakah dia dalam ancaman apa tidak. Nah itu merupakan bukti awal untuk menentukan bahwa kira-kira orang ini memang patut diduga memang akan dihabisi apa tidak gitu. Nah dengan itu maka polisi bisa melakukan penyidikan. Tanpa itu polisi dia akan dituduh terus kok polisi ini nggak tegas, nggak becus kerja gitu nanti pasti. Baik. Dokter Budi, tadi Pak Rianto juga mengatakan ya bahwa CCTV yang di klinik itu tidak ada. Kemudian siapa orang yang mengantarkan ke klinik itu masih teka-teki. Dari sudut forensik dokter, bagian mana yang paling penting untuk diverifikasi terlebih dulu? Urutan waktu, kronologi kejadian kah, kondisi korban, atau interaksi fisik? Siapa yang berinteraksi fisik dengan mendiang? Ya, kalau dari aspek kedokteran forensik tentunya saya mulainya dari tanda-tanda kematian yang tadi saya sampaikan. Ya. Tercatat tidak tanda-tanda kematian pada saat yang bersangkutan ada di rumah sakit. Di antaranya adalah lebam mayat. Itu adalah salah satu informasi penting untuk menentukan perkiraan saat kematian. Selanjutnya adalah dari situ kita bisa mendalami lagi sebelum kematian itu kira-kira melakukan apa saja Bapak ini, gitu ya kan, berkomunikasi dengan siapa saja, dan juga memiliki keluhan-keluhan apa saja misalnya, dan juga memiliki penyakit apa saja kalau diketahui. Kalau memang ada diketahui penyakitnya apa, pernah ke rumah sakit mana berobat, dan selanjutnya pendalaman ini, informasi-informasi ini disatukan nanti dalam satu analisis untuk nanti mengambil satu kesimpulan dalam penyelidikan ini tadi untuk menentukan apakah ada unsur tindak pidana atau tidak gitu ya. Baik, ada saksi yang menyebutkan mendiang Pak Sutrimo ini sakit diabetes akut. Apakah itu juga bisa menguatkan atau ini terlalu dini dok untuk menyimpulkan bahwa kematiannya bisa jadi mendadak karena diabetes akut? Iya, diabetes adalah salah satu penyakit yang bisa mempengaruhi pembuluh darah. Tentu pembuluh darah ini nanti berkaitan dengan jantung. Jantung, paru berdekatan dan tentunya bisa saja menimbulkan suatu penyakit tertentu yang dapat berujung pada kematian. Bisa, saya sampaikan bisa. Nah, tentunya untuk memperkuat, andaikan kita memperkirakan itu ada hubungan dan selanjutnya, informasi-informasi lain atau data-data lain perlu dikumpulkan nanti untuk membuat satu analisis yang komprehensif dan tajam untuk mendapatkan arah bahwa ini lebih ke arah unsur pidana atau kematian wajar. Baik, Pak Rianto tadi ketika misalnya tadi CCTV di klinik tidak ada, tapi kan di rumah sakit ada dan perjalanan menuju ke rumah sakit Muhammadiyah di Taman Puring ya, itu kan ada. Kita ingat kasus Andri Yunus kemarin misalnya Pak Rianto, itu kan kemudian pelaku bisa ditelusuri dari CCTV di jalan raya. Apakah ada keterangan dari penyidik yang Anda terima bahwa CCTV itu sudah diterima mereka dan ada satu hasil dari CCTV itu? Maaf, saya tidak tahu Bu itu. Penyidik itu mendapatkan rekaman CCTV apa tidak. Saya tidak tahu, jadi saya tidak bisa menjawab. Tetapi seandainya itu pun didapat ya, itu paling hanya untuk membantu ya siapa saksi yang perlu nanti ditanya. Yang mengangkut, yang melihat, yang membawa ke sana itu hanya clue untuk menuju kepada siapa yang terlibat di dalam pengambilan jasad itu supaya bisa menerangkan bahwa korban itu datang ke situ itu bagaimana, kemudian ke rumah sakit itu bagaimana, kemudian diperiksanya bagaimana, baru itu saja Bu gitu. Baik. Tapi itu sudah cukup untuk menentukan mengembangkan apakah kira-kira ini kasus pidana ataupun bukan gitu. Termasuk untuk membantu saja. Ya, termasuk informasi yang beredar bahwa ambulans yang membawa mendiang ke Rumah Sakit Muhammadiyah itu bukan ambulans di rumah sakit tersebut.
Ini Ya. artinya ada yang memesan, ada yang menghubungi pihak ambulans untuk membawa Pak Sutrimo ke Rumah Sakit Muhammadiyah. Apakah ini juga sudah diketahui Pak Arianto? Apakah ini juga termasuk dalam 15 saksi yang sudah diminta keterangan misalnya? Terus terang saya tidak tahu ya Bu ya. Tetapi penyidik pasti sudah melakukan penelusuran seperti itu Bu. Ada berita-berita di luar mengenai begitu, pasti polisi akan memperdalam itu gitu loh. Jadi saya mengimbau kepada publik ya, kalau ada informasi itu sampaikan saja, nanti pasti penyidik akan memperdalam itu. Tapi memperdalam bukan berarti kita itu ngawur ya, kemudian langsung menentukan ini tersangka dan sebagainya. Tetapi untuk memperdalam, untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya gitu kan. Sampai sekarang contoh saja, ada dua berita itu katanya, itu orang-orang yang ini berita ya, cuman saya nggak ngerti benar apa tidak. Orang-orang yang mengambil itu dari situ itu adalah kelompoknya tertentu gitu. Itu kan ada berita kayak gitu. Makanya polisi akan mencari siapapun yang mengangkut itu siapa, akan ditelusuri nanti orang per orang itu Bu. Itulah gunanya penyidikan itu butuh waktu dan butuh banyak. Kalau kita inginkan scientific crime investigation, polisi tidak lagi pakai cara-cara dikebukin suruh ngaku gitu. Nggak bisa kayak gitu, harus pakai scientific gitu. Kalau gitu, baik. Kita hadapi sekarang memang berat ya, karena ini hanya patut diduga saja. Ini kasus ini sangat besar sekali ya pengaruhnya, sehingga tantangan yang dihadapi oleh polisi ini sangat tinggi. Makanya polisi di sini harus betul-betul profesional ya, serius gitu tuh, tanggapi semua, lakukan, tetapi harus bisa menjawab kepada masyarakat apa yang sudah dikerjakan polisi begini, hasilnya seperti ini gitu. Jadi jangan hanya menyampaikan hasilnya nggak terungkap. Itu akan dicemooh oleh publik gitu. Katakan bahwa kita sudah meriksa ini dan keterangannya begini gitu. Baik. Kalau bukti awal lemah, kita mungkin sepakat untuk menyimpulkan itu ya Pak Arianto. Kalau bukti awal lemah, apakah polisi masih bisa membangun kasus ini dengan kuat tanpa kehilangan arah? Arti bukti lemah itu saya kira saya nggak bisa menafsirkan itu. Tapi polisi pasti akan mencari bukti yang cukup. Alat bukti yang cukup untuk menentukan apakah ini ada tindak pidana apa tidak. Yang namanya alat bukti itu ya bisa saksi, keterangan ahli, kemudian rekaman dokumen, rekaman CCTV, keterangan orang-orang yang melihat dan mendengar gitu. Itu termasuk alat bukti ya. Sampai sekarang alat bukti kan ada banyak. Kalau dulu cuma 4 atau 5, itu sekarang banyak sekali itu. Jadi dari itu kelompok itu saya yakin ya polisi itu akan bisa menentukan lah alat bukti yang kuat bahwa ini merupakan satu kasus tindak pidana apa tidak. Karena kalau tidak ini nanti polisi akan ditantang, ini kelihatan udah jelas kayak gitu kok kemudian dianggap ini bukan kasus pidana. Disangkanya polisi nanti kolusi dengan para pembunuhnya kan gitu. Itu kira-kira tantangan polisi. Jadi harus profesional, serius, dan berani ngambil risiko. Itu kalau memang harus melakukan penyidikan ya lakukan. Perkara nanti ternyata penyidikannya tidak benar ya dihentikan, itu hak polisi dan kewenangan untuk melakukan profesionalismenya gitu. Baik, Dr. Budi, dalam scientific crime investigation seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Arianto dan nantinya akan mengarah ke sana, itu kan gabungan dari bukti medis, forensik, keahlian Anda dan juga kronologi kejadian ketika hidup dan ketika ditemukan sudah meninggal dunia. Kan itu nanti akan menentukan penyebab kematiannya apa, konteks kematiannya seperti apa. Tantangannya apa, Dok, di forensik? Kaitan dengan kedokteran forensik tentunya tantangannya sih waktu aja, ya waktu aja. Semakin cepat semakin baik gitu aja ya. Tentunya kita akan berupaya untuk menentukan sebab mati dan mekanisme mati yang nanti dikaitkan dengan bukti-bukti lain untuk menentukan lagi, membantu penyidik menentukan cara matinya atau manner of death-nya gitu ya kan, apakah ini masuk dalam unsur pidana atau lebih ke hal yang lain gitu ya kan. Tadi di awal Anda tidak bisa menyebutkan berapa hari, berapa bulan, tapi Pak Arianto juga menegaskan bahwa polisi nggak boleh gegabah. Kesimpulannya kan begitu, dalam mencari dua alat bukti yang cukup, apakah ini kematian wajar, apakah ini kasus pembunuhan, tentu polisi harus berhati-hati, apalagi ini mendapatkan perhatian publik yang begitu luas begitu. Kembali lagi ke metode scientific crime investigation tadi, Dok, ada otopsi di situ, ada pemeriksaan histopatologi, ada toksikologi, kalau curiga ada keracunan, ada forensik digital, ada CCTV, ada sidik jari, DNA. Seberapa besar
keahlian forensik dalam hal ini dibutuhkan untuk bisa kemudian menggabungkan semua metode tadi? Tentunya itu kan yang disebutkan tadi adalah Gabungan dari berbagai ilmu. dari berbagai macam ilmu Metode. forensik. Ya, di dalamnya adalah kedokteran forensik. Nah, kedokteran forensik di sini adalah berperan untuk menentukan sebab mati dan mekanisme mati, ada tidaknya zat tertentu atau ada tidaknya luka-luka yang dapat menyebabkan kematian, gitu. Ya. Atau luka-luka itu lebih mengarah ke luka-luka karena apa, gitu kan gitu. Nah, analisis ini akan diformulasi nanti dalam kesimpulan visum et repertum hasil ekshumasi tadi itu. Itu akan digabung dengan hasil-hasil bidang forensik lain, termasuk di dalamnya adalah hasil daripada penyidikan alat bukti lain yang tentunya kewenangannya adalah pada penyidik untuk nanti menyimpulkan. Dan porsi kedokteran forensik di situ sangat besar ya, Dok, untuk menentukan kematian, konteksnya dan penyebab kematiannya. Ya. Dokter, Anda pernah menjadi ahli untuk kematian Vina ya dan Eki Cirebon. Ya. Dan di situ ada kesimpulan bahwa matinya bukan karena dibunuh, tapi karena benda tumpul. Dan itu nanti yang juga dihasilkan ketika kedokteran forensik melakukan otopsi mayat dalam hari ini. Ya. Dikaitkan dengan kasus-kasus yang pernah saya menjadi ahli, tentunya di sini saya mendorong nanti pada pemeriksaan kedokteran forensik mampu untuk menganalisis temuan dengan sebab dan mekanisme ke arah mana kuatnya, apakah arahnya ke pidana atau bukan. Karena pada beberapa kasus di mana saya menjadi ahli dan bukan hanya ahli untuk penuntut umum, tapi justru membela terdakwa dalam hal ini, ada beberapa hal yang memang pendalamannya perlu diperkuat ya, sehingga dalam hal ini orang yang didakwa itu mendapatkan keadilan yang sebenarnya gitu kan, atau keadilan itu yang saya maksud adalah andai kan perlu dihukum sesuai perbuatannya gitu kan, jangan menempelkan sesuatu perbuatan yang sebenarnya dia tidak lakukan gitu ya. Anda pasti tidak setuju dengan pertanyaan ini, tapi hipotesa awal Anda, Dok, atas kematian Pak Sutrimo ini, apakah kematian wajar atau ada unsur pidana? Perlu dilakukan pemeriksaan dan analisis tajam terkait dengan temuan-temuan yang ada. Dari temuan yang ada dalam berita, saya tidak bisa memastikan sesuatu. Yang dapat saya sampaikan adalah dari berita-berita yang saya baca, kemungkinan mati wajar terbuka, kemungkinan mati karena unsur pidana masih terbuka. Nah, sinilah penyelidikan ini menjadi penting untuk bisa nanti memberikan suatu pemeriksaan, dalam hal ini ekshumasi misalnya diperlukan. Ini kita harus tahu nih sebab matinya apa nih, karena ini masih ngambang. Spekulasinya semakin liar ya. Untuk membuat terang perkara ini ya tentu harus ekshumasi. Tentu harus ekshumasi. Pak Arianto, kalau kita ingat kemarin Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyebut Pak Sutrimo ini sebagai almarhum begitu ya. Polisi kan kadang dalam menyampaikan di keterangan pers itu sebagai korban. Ya. Tentu kalau disebut korban, tentu kita berpikir oh ada pelaku kejahatan di luar sana. Pertanyaan saya, saya ingin membandingkan sedikit, kita mundur sebentar ke kasus Arya Daru, diplomat Kemlu yang juga ditemukan meninggal dan kemudian banyak spekulasi yang semakin liar di publik saat itu. Polisi sejak awal menyebut Arya sebagai korban. Kemudian dilakukan penyidikan, scientific crime investigation membuktikan bahwa yang bersangkutan meninggal karena sebab wajar. Apa yang Anda tangkap dalam dari keterangan polisi tersebut? Apakah ini soal teknik komunikasinya saja atau sebenarnya soal bukti yang memang belum cukup kuat, Pak Arianto? Kalau membandingkan dua itu ya, dulu Arya Daru itu kan saya juga mengikuti itu. Polisi mengatakan itu setelah ada keterangan daripada hasil forensik kan. Setelah diadakan gelar pemeriksaan itu, kemudian diperiksa hasil forensik sehingga waktu itu sampai menunggu berapa hari itu, barulah polisi menyimpulkan bahwa itu keterangannya seperti itu secara saintifik, mengatakan bahwa orang itu memang
katanya apa istilahnya itu tidak ada tanda-tanda kekerasan kan, itu di situ tidak ada orang lain gitu. Tapi kan kemudian waktu itu dibantah oleh pihak keluarga. Nah, polisi kan kemudian tetap aja melakukan penelitian atau penyelidikan lebih lanjut, tapi tetap saja tidak didapatkan bukti-bukti yang otentik gitu. Sehingga ya sudah, itu kasus ini dianggap tidak sudah apa adanya dari keputusan yang diumumkan pada saat gelar itu. Nah, berbeda dengan sekarang ini. Sekarang ini kan masih dalam penyelidikan. Polisi belum bisa menjawab ini orang ini meninggalnya karena apa. Tadi Pak Dokter mengatakan kuncinya adalah hanya dari otopsi. Apa dokter ahli pun bisa mengetahui ini setelah mengadakan otopsi dan kemudian memeriksa toksikologi yang di dalam itu, kemudian bisa menyimpulkan orang ini meninggalnya karena ini. Belum tahu apakah ini oleh orang lain apa tidak gitu. Kan gitu. Nah, polisi makanya sekarang untuk mencapai ke situ tidak bisa hanya sampai penyelidikan, nggak akan mungkin. Harus sudah kabar penyidikan. Alasannya apa? Kita butuh untuk otopsi itu butuh pelaporan pada hakim. Kalau sudah penyidikan, maka nanti pasti akan diizinkan. Dari hasil itu pemeriksaan itulah maka kemudian polisi akan melanjutkan apakah mengejar orang yang lain kalau memang diperkirakan itu dibunuh atau ini memang karena bunuh diri ataupun apa kecelakaan atau apa. Itu nanti penyidikan selanjutnya. Tapi kuncinya sekarang adalah polisi mutlak butuh mengetahui kenapa orang itu meninggal dan kemudian kalau meninggal itu apakah meninggalnya itu karena memang dalam tanda petik itu tadi mati wajar atau karena ada tindak pidana. Kalau sampai ada tindak pidana maka kewajibannya harus melakukan siapa pelakunya kan gitu kan. Makanya mulai dari sekarang harus sudah dikumpulkan alat-alat bukti yang menjurus in case kasus ini memang akan ada tindak pidana, maka siapa kira-kira pelakunya. Sekarang alat-alat bukti sudah dikumpulkan dari sekarang. Itu bukannya kita praduga bersalah ya, tapi itulah step-step daripada penyidikan itu selalu begitu. Tapi mana yang lebih berbahaya Pak Rianto? Mana yang lebih berbahaya dalam kasus seperti ini? Terlalu cepat menyimpulkan atau terlalu lama membiarkan spekulasi liar di media? Yang lebih berbahaya adalah apabila itu tidak dicari keterangan yang sebenarnya. Yang harusnya sekarang ini polisi harus mengejar keterangan sebanyak mungkin untuk memberikan keterangan yang apa yang terjadi sesungguhnya. Nah, kalau sekarang polisi saja untuk melangkah untuk mengetahui sebab kematiannya jelas caranya harus begitu saja tidak berani, itu kan namanya kan menghambat pengumpulan keterangan apa yang terjadi sebenarnya. Itu. Makanya menurut saya hari sekarang lakukan kerja yang maksimal untuk mengumpulkan keterangan yang sebanyak-banyaknya supaya bisa menentukan apakah orang ini ada yang perlu dipersalahkan atau memang kejadiannya sudah seperti itu. Tetapi publik akan puas apabila polisi sudah mengungkap semua upaya yang dilakukan, cara-cara yang seharusnya dilakukan untuk mengungkap kasus pembunuhan seperti ini. Gitu. Adapun hasilnya seperti apa nanti bisa dipertanggungjawabkan kan gitu. Dan publik berhak mendapat penjelasan yang tegas ya Pak Arianto. Dan polisi tidak menahan narasi sampai atau polisi sebaiknya menahan narasi dulu sampai semua bukti-bukti lengkap. Kalau saya menyarankan selama ini kan polisi kadang-kadang kan masih nggak mau ya membuka. Itu saya maklum karena kalau dibuka nanti penyelidikan yang kita mau mengarah pada seseorang itu nanti akan lari menyulitkan itu sehingga polisi akan membatasi penyelidikan. Tetapi kalau untuk sekarang ini polisi kan sudah jelas menghadapi suatu kasusnya itu terbunuh atau dibunuh atau kecelakaan sendiri gitu kan. Nah kuncinya adalah hanya melalui otopsi. Ya dia kerjakan itu dulu supaya kita bisa mendapatkan keterangan yang lebih lanjut untuk menjawab kasus ini apa yang terjadi. Jadi gitu intinya bukan membiarkan ya, tetapi carilah keterangan yang sebanyak-banyak. Nggak usah ragu-ragu takut kemudian nanti disalahkan bertindak karena melanggar HAM. Saya kira itu itu polisi sekarang nggak usah takut bahwa itu melanggar HAM sepanjang dia sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena yang dilakukan oleh polisi itu setiap hari yaitu kalau tanpa aturan yang berlaku ya pelanggaran HAM semua itu Bu. Misalkan itu pengganggu mayat orang lain. Tapi demi mempertahankan HAM-nya orang lain juga polisi terpaksa melakukan tindakan yang menurut HAM kalau tidak pakai aturan itu melanggar HAM gitu. Baik. Kira-kira gitu. Baik, terakhir saya ke Dr. Budi, pertanyaan yang sama Dok. Ini kasus sudah mendapatkan perhatian publik yang sangat besar. Apa batas etis bagi dokter forensik dalam menjelaskan temuan kepada media tanpa mendahului kesimpulan dari penyidik jika nantinya dilakukan ekshumasi? Tentunya bisa kita lakukan edukasi berkenaan dengan pentingnya ekshumasi itu apa. Ini kaitannya dengan suatu hal yang
tanda kutip untuk mencegah fitnah, ya, baik bagi si almarhum maupun bagi pihak-pihak lain, sehingga ini harus jelas kedudukan masalahnya di mana. Tentunya secara ilmiah itu diwajibkan, ya, untuk mencegah hal-hal itu tadi fitnah tadi terjadi. Dalam hal ini kedokteran forensik bisa menjadi bagian untuk membuat terang perkara ini. Batas etisnya, Dok? Apakah harus semua dijelaskan kepada publik misalnya? Yang dijelaskan apabila belum dilakukan ekshumasi tentunya bagaimana cara-caranya dan tujuannya apa. Bila sudah dilakukan ekshumasi tentunya secara etisnya adalah kalau larinya ke unsur pidana, tentunya yang bisa disampaikan adalah yang tidak mengganggu penyidikan. Ya, informasi yang tidak bisa mengganggu penyidikan. Karena itu nanti bisa mengganggu polisi dalam hal melakukan penyidikan. Itu etisnya di situ. Baik, gitu ya. baik. Kita tunggu bagaimana langkah penyidik nanti, tapi kita harap tadi seperti yang Anda khawatirkan pembusukan saat ini sedang terjadi dan berpacu dengan waktu untuk melakukan otopsi. Dr. Budi, terima kasih sekali lagi telah hadir di NTV Prime. Pak Arianto, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Baik, sehat-sehat selalu Dr. Budi dan Pak Arianto. Amin. Pak Arianto. Amin. Ya, mati dok. Pemirsa, investigasi ilmiah tidak pernah berbohong. Potongan fakta disusun untuk mengungkap kematian yang janggal. Kita tunggu hasil otopsi polisi demi keadilan untuk almarhum Sutrimo. NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda. Otopsi polisi tadi. Jadi polisi.